Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian berada, yang sedang di rumah atau yang sementara menyetir mobil atau yang masih lembur di kantor dan meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan tengah minggu ini. Tuhan menyertai kalian semua. Doa dan harapan saya semua dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat saja. Dan bagi Anda saudara-saudari yang sedang tidak baik-baik saja, percayalah bahwa Yesus tidak pernah membiarkan Anda menderita sendirian. Dia ada bersama dengan Anda. Yang saudara lakukan sekarang adalah berbicaralah dengan Dia, curhat, beritahu semua yang sedang Anda gumulkan saat ini. Tetap optimis dan teruslah percaya kepada Yesus. Nah, saat ini saya akan sharing firman Tuhan yang masih berkaitan tentang tema bulanan kita yang kita belajar di gereja kita, yaitu Living in the Presence of God. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, terlebih dahulu saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala sebentar dan kita mau berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk hari ini kami boleh melewatinya dengan baik. Ada waktu untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami semua untuk kami boleh mengerti sesuatu dari firman Tuhan yang kami dengarkan saat ini. Berkat yang berbicara maupun mereka yang mendengar. Dalam nama Yesus kami siap menerima firman-Mu. Amin. Amin. Saya beri tema sharing saya pada saat ini adalah kehidupan yang identik dengan perubahan. Sekali lagi, kehidupan yang identik dengan perubahan. Saya percaya hadirat Tuhan atau the presence of God itu sanggup mengubahkan kehidupan kita. Kehadiran Tuhan mentransformasi hidup manusia dari yang lama kepada hidup yang baru. Sehingga setiap orang yang mengalami hadirat Tuhan secara personal, hidupnya itu identik dengan perubahan. Hal ini terjadi karena di dalam batin orang tersebut dan di dalam roh orang itu Tuhan telah memberikan hati yang baru dan Roh Kudus yang akan menuntun orang tersebut untuk hidup taat kepada Tuhan. Mari sejenak kita dengarkan Yehezkiel pasal 36 ayat 26 dan 27 mencatat demikian. Tuhan berkata, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya." Nah, di dalam Alkitab kita temukan banyak sekali contoh dari orang-orang yang hidupnya berubah setelah mereka mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Pada minggu awal di bulan ini kita sudah belajar dari kehidupan seorang tokoh Alkitab yang bernama Obed-Edom. Pada saat tabut Allah ada di rumahnya, Obed-Edom dikatakan dia dan seisi rumahnya diberkati oleh Tuhan. Sedikit informasi, tabut Allah di dalam perjanjian lama adalah lambang daripada kehadiran Tuhan kepada umatnya. Artinya apa sih? Bahwa kehadiran Tuhan membawa berkat. Nah, hari ini kita akan belajar lagi dari satu tokoh Alkitab yang hidupnya berubah setelah bertemu dengan Yesus. Tokoh ini bernama Sakeus. Dan pada minggu yang lalu saya sudah khotbahkan ini di gereja kita yang ada di satelit Sungai Panas. Dan saya ingin sedikit mengulangi kisahnya. Siapakah Sakeus? Sakeus adalah orang yang mengalami perubahan hidup setelah bertemu dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya secara personal. Sehingga hidup Sakeus itu identik dengan perubahan. Kehadiran Yesus di rumahnya mengubahkan kehidupan Sakeus. Dalam Injil Lukas 19 ayat 1 sampai 9, kita akan menemukan bahwa Sakeus adalah orang yang dipandang sebagai orang berdosa oleh komunitasnya. Bukan cuma itu, Sakeus juga dibenci karena telah memeras banyak orang. Pekerjaan Sakeus adalah penagih pajak. Itu sebabnya dia dibenci sama orang-orang. Tetapi kita lihat bahwa Sakeus bertemu dengan Yesus, ia mengalami perubahan yang drastis dalam kehidupan dia. Kehidupannya identik dengan perubahan. Kehadiran Tuhan mentransformasi kehidupannya. Nah, saya ajak kita untuk sedikit dengarkan kisahnya
Di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 9 sebagai berikut. Dikatakan demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai atau penagih pajak. Dan ia seorang yang kaya. Ayat 3 dengarkan. Sakeus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi tidak berhasil. Kenapa? Karena orang banyak. Yang kedua, bukan cuma orang banyak, sebab badannya pendek. Lalu apa yang dia lakukan? Ayat 4 dikatakan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Meresponi apa yang dilakukan oleh Sakeus, ayat 9 kata Yesus kepada Sakeus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Nah, secara cepat saja saya ingin membagikan beberapa hal yang bisa kita temukan dari cerita Sakeus ini. Dari ayat-ayat yang kita belajar tadi, pelajaran pertama yang kita bisa pelajari adalah perubahan hidup itu bukan sebuah slogan atau kata-kata belaka. Saya ulang, perubahan hidup itu bukan sebuah slogan atau kata-kata belaka. Ada bukti-bukti nyata yang harus terwujud nyatakan dalam kehidupan kita. Itulah yang dilakukan oleh Sakeus. Ada bukti-bukti nyata yang Sakeus lakukan dalam hidupnya sebagai tanda bahwa ia benar-benar merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, dan kehadiran Tuhan mampu mentransformasi hidupnya. Sehingga hidup Sakeus itu benar-benar identik dengan perubahan yang sejati. Kira-kira bukti apa sih yang Sakeus tunjukkan sebagai bukti perubahannya? Yang pertama, dia memutuskan untuk memberikan setengah dari miliknya pada orang miskin. Artinya bicara tentang kemurahan hati. Sebelum dia bertemu dengan Yesus, mungkin saja dia menjadi orang yang pelit, tapi kali ini dia tadi di ayat 8 tadi dikatakan Sakeus berdiri dan katakan, Tuhan, sebagian dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Bukan cuma itu, yang kedua adalah Sakeus mengembalikan 4 kali lipat kepada orang-orang yang pernah dia tipu. Ini sesuatu yang luar biasa, bukan? Nah, mari kita ingat sebentar. Zaman sekarang, banyak orang berbicara tentang perubahan hidup. Kita sering melihat slogan tentang perubahan atau transformasi kehidupan. Tetapi itu semua hanyalah slogan saja. Tidak ada bukti-bukti nyata yang merupakan tanda nyata bahwa seseorang telah berubah. Nah, firman Tuhan datang kepada kita hari ini untuk memberitahu Anda dan saya bahwa kita berubah itu bukan sebuah slogan atau kata-kata saja. Perubahan itu harus dibuktikan dengan tindakan-tindakan nyata. Sakeus telah menunjukkan kepada kita semua apa artinya perubahan yang sejati itu. Saya percaya pada saat kita bertemu dengan hadirat Tuhan, kehidupan kita akan benar-benar berubah. Ada bukti-bukti nyata yang bisa dilihat dari tindakan dan perbuatan kita. Itulah hidup yang identik dengan perubahan dan bukan sekedar slogan. Itulah hal pertama yang kita pelajari. Sekarang yang kedua, yaitu adalah hadirat Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan kita. Sekali lagi, hadirat Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dengarkan. Tidak peduli seberapa kelam, seberapa buruk, dan seberapa berdosa kehidupan Anda dan saya. Mungkin Anda dipandang sebagai orang berdosa, orang jahat oleh lingkungan di mana Anda tinggal. Sebagaimana yang dialami oleh Sakeus tadi. Ia dipandang sebagai orang yang berdosa dan dibenci dan lain sebagainya. Tetapi percayalah, pada saat Anda mencari Yesus
mengizinkan dia masuk dalam hidup Anda. Anda punya hubungan yang pribadi yang istimewa dengan Yesus. Di situ Anda akan mengalami sebuah perubahan, transformasi kehidupan. Saya ingin beritahu, tidak ada yang tidak bisa diubahkan oleh hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan sanggup dan mampu mengubahkan masa lalu kita yang kelam dan memberikan kepada kita hidup yang baru. Dengar, Sakeus tadi dipandang sebagai orang berdosa oleh komunitasnya. Dia dibenci, tetapi pertemuannya dengan Yesus mengubahkan hidupnya. Dan saya selalu percaya bahwa hidup kita pun akan diubahkan oleh Yesus pada saat kita punya kerinduan untuk bertemu dengan Dia. Mungkin kepada orang tua yang frustasi dan stres sekarang dengan kelakuan anak-anak yang belum berubah, doakanlah mereka dan biarlah mereka bertemu dengan Yesus dan Yesus yang mengubahkan hidup mereka. Mungkin para istri-istri mulai kesal dengan suami karena tidak pernah berubah dalam kehidupan mereka. Malam ini ada berita baik bagi Anda bahwa Yesus yang Anda sembah sanggup mengubahkan suami Anda. Hai para suami-suami, mungkin Anda stres dengan kelakuan istri Anda. Dengarkan baik bahwa Yesus mampu mengubahkan istri Anda. Begitu juga dengan anak-anak, orang tua, siapapun dia. Ada masanya di mana Tuhan bisa mengubahkannya. Yang terpenting adalah kita mau datang sama Dia dan memberitahu Dia. Yang ketiga sekarang yang ingin saya bagikan adalah orang yang merindukan kehadiran Tuhan pasti akan menemukannya. Sekali lagi, orang yang merindukan kehadiran Tuhan pasti akan menemukannya. Pada minggu pertama di bulan ini kita sudah belajar bahwa untuk mengalami hadirat Tuhan dalam hidup kita, kita harus mengenal dengan baik karakter Tuhan. Apakah karakter Tuhan yang kita pelajari? Salah satu yang kita pelajari pada minggu pertama di bulan ini adalah Tuhan itu adalah Maha Hadir. Apa artinya Maha Hadir? Maha Hadir itu artinya Tuhan ada di mana-mana. God is everywhere. Tuhan tidak hanya ada di gereja, Tuhan tidak hanya ada pas hari Minggu saja, tetapi Tuhan selalu ada di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dimanapun dan kapanpun Tuhan selalu ada dan Dia tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, meskipun Tuhan hadir di mana-mana, bukan berarti secara otomatis kita akan mengalami kehadirannya. Ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk mengalami kehadiran Tuhan. Dan salah satu hal yang bisa kita pelajari dari Sakeus adalah kita harus punya keinginan untuk merasakan kehadirannya. Kita harus memiliki sebuah usaha tindakan untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dan menurut saya, Sakeus adalah contoh yang baik untuk ditiru dalam hal ini. Meskipun tubuhnya pendek, dia berusaha berlari mendahului orang banyak, memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Dan kita tahu usaha Sakeus ini pada akhirnya membuahkan hasil, yaitu bertemu dengan Tuhan dan hidupnya diubahkan. Singkat kata, apa yang dilakukan oleh Sakeus ini bisa disimpulkan sebagai suatu kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Saya sangat percaya orang yang punya kerinduan untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh sama seperti yang dilakukan oleh Sakeus ini, ia pasti akan mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Itulah yang dicatat dalam Yeremia 29 ayat 13 dan 14b. Di situ Tuhan sendiri berkata, kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan menemukan Tuhan. Apabila kita menyanyikan Tuhan dengan segenap hati kita, Tuhan akan memberi kita untuk menemukan Dia. Mari dengarkan Yeremia 29 ayat 13 dan 14b sebagai berikut. Dikatakan demikian. Apabila kamu mencari aku, kata Tuhan, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya dalam Matius 7 ayat 7, Alkitab dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini mencatat demikian. Mintalah, maka kalian akan menerima. Carilah, maka kalian akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Pada saat kita semua dengan sungguh-sungguh kita meminta
mencari dan merindukan hadirat Tuhan dengan segenap hati, kita akan mengalaminya. Itulah janji Tuhan. Dan sebagai akibat daripada kehadiran Tuhan dalam hidup kita akan diubahkan. Dan hidup kita identik dengan perubahan. Sekarang hal keempat, hal terakhir yang ingin saya bagikan sekarang adalah hadirat Tuhan menyanggupkan kita untuk menjadi saksinya kepada dunia ini. Sekali lagi, hadirat Tuhan menyanggupkan kita untuk menjadi saksinya bagi dunia ini. Setelah Sakeus bertemu dengan Yesus, Alkitab mencatat demikian. Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Dengarkan, Sakeus yang tadinya adalah seorang berdosa, suka memeras, sekarang hidupnya berubah. Kasih Tuhan yang rasakan merubah kehidupannya. Dan perubahan itu dinyatakan dalam tindakan nyata. Yaitu setengah dari miliknya dia berikan kepada orang miskin. Dan apa yang dia peras dari orang dikembalikannya 4 kali lipat. Singkat kata, Sakeus benar-benar menjadi saksi bagi lingkungannya. Dia menjadi agen perubahannya. Orang-orang yang tadi mencibir dirinya bahwa dia adalah orang berdosa, sekarang melihat hal yang berbeda dalam diri Sakeus. Karena Sakeus sudah berubah. Nah, sekarang bagaimana dengan kehidupan kita? Sudah sekian tahun kita menjadi pengikut Kristus. Coba pikirkan sejenak. Sudahkah kehadiran Tuhan mentransformasi kehidupan kita? Apakah hidup kita sudah identik dengan perubahan dan menjadi saksi buat orang lain? Apa belum? Pikirkan sejenak. Sudahkah hidup kita menjadi agen perubahan? Apa belum? Mungkin setelah mendengarkan cerita tentang Sakeus ini, Anda merasa bahwa Anda tahu tentang hadirat Tuhan, tetapi hidup Anda belum berubah. Hadirat Tuhan belum mentransformasi kehidupan Anda. Kehidupan Anda tidak identik dengan perubahan. Jangan kecil hati. Masih ada kesempatan. Saya selalu bilang bahwa Tuhan selalu ada sampai saat ini. God is everywhere. Dia ada di mana-mana. So, marilah buka hati kepada Tuhan. Beri dia kesempatan untuk hadir sekali lagi dalam hidup kita. Dia yang pegang kendali atas kehidupan kita. Pada saat kita membuka diri kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan masuk dalam kehidupan kita seperti yang dilakukan oleh Sakeus tadi, menerima Yesus dengan sukacita, pada momen itulah kita mengalami transformasi kehidupan dan kita menjadi saksi Kristus bagi dunia ini. Nah, tadi di awal saya sudah katakan, setiap orang yang sudah bertemu dan mengalami hadirat Tuhan secara pribadi dalam hidupnya identik dengan perubahan. Artinya, hidup kita bukan lagi tentang siapa diri kita, tetapi tentang bagaimana membawa berkat bagi orang lain, dan bagaimana kita bisa menjadi agen perubahan bagi lingkungan kita, di rumah, kantor, sekolah, di mana saja kita berada. Kalau begitu, langkah-langkah apa sih yang harus kita lakukan? Langkah-langkah nyata yang bisa kita ambil sekarang untuk menjadi saksi Kristus adalah menjadi agen perubahan. Yaitu semakin hari terus memperbaharui pikiran kita dengan firman Tuhan, sehingga kita bisa mengikuti cara Tuhan. Ingat, tidak mungkin menjadi saksi Kristus dengan cara kita sendiri. Untuk menjadi saksi Kristus, kita harus mengikuti cara Tuhan. Itu sebabnya kita perlu memperbaharui pikiran kita setiap hari dengan firman Tuhan. Yang kedua, izinkan Roh Kudus untuk menuntun dan memimpin kita menjadi saksi Kristus. Kemampuan kita terbatas, hanya Tuhan yang memampukannya. Itu sebabnya kita dapat menjadi agen perubahan di kantor kita, di dalam pertemanan kita, di rumah, di grup pelayanan atau sel grup kita, dan seterusnya. Kita bisa menjadi saksi bagi orang lain, sehingga banyak orang bisa bertemu dengan Yesus melalui hidup kita. Dan Tuhan sangat senang kalau kita yang sudah merasakan hadiratnya bisa membawa kasih, damai sejahtera, sukacita, dan harapan
dan segala hal baik yang sudah kita terima dari Tuhan kepada orang-orang lain, sehingga mereka juga bisa merasakannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Terima kasih untuk malam hari ini, pagi, siang ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami tahu sekarang bahwa kehadiran Tuhan merubah kehidupan kami. Dan itu sebenarnya bukan untuk diri kami saja, tetapi perubahan itu supaya diwujud nyatakan kepada dunia ini. Sehingga banyak orang boleh mengenali Yesus melalui keberadaan kami. Ampunilah kami Tuhan kalau hidup kami selama ini kami hanya fokus kepada diri kami, bukan kepada menjadi berkat bagi orang lain. Tolonglah kami semua, biarlah kami mulai sadar sekarang bahwa hidup kami adalah menjadi saksi Tuhan bagi dunia ini. Engkau sudah datang dan mengubahkan kami, dan sekarang Engkau mau supaya keberadaan kami juga menjadi terang bagi orang lain. Terima kasih buat firman Tuhan yang datang kepada kami malam hari ini. Saya berdoa sekarang bagi umat-Mu yang dalam segala pergumulan mereka, yang sakit, yang lemah, yang butuhkan pekerjaan. Tuhan Yesus bukakan jalan kepada umat-Mu semua. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.